Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Herunisa dari kelas L1 dengan ujung NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan dari materi isolasi bakteri dan makromorfologi dari praktikum mikrobiologi laut. Nah, jadi isolasi bakteri itu dia tuh merupakan proses pemisahan bakteri dari sampel yang mengandung berbagai jenis mikroorganisme, sehingga dia tuh bisa diperoleh dari kultur bakteri murni. Nah, tujuannya itu dapat memisahkan bakteri dari campuran mikroorganisme, mendapatkan koloni bakteri tunggal, dan juga memudahkan identifikasi dan penelitian lebih lanjut. Nah, jadi isolasi itu ada 3. Yang pertama itu dari air laut. Jadi isolasi bakteri dari air laut ini bisa dilakukan dengan cara pertama itu mengambil sampel air dari lokasi tertentu. Terus kedua itu melakukan pengenceran bertingkat untuk mengurangi jumlah bakteri. Terus yang ketiga itu menanam sampel pada media nutrien agar. Terus yang keempat itu menginkubasi dari sampelnya tadi sampai koloni bakterinya itu tumbuh. Nah, koloni yang terbentuk ini bisa dipilih untuk mendapatkan kultur murni. Terus ada isolasi dari sedimen laut. Nah, isolasi sedimen laut ini dilakukan dengan cara kita mengambil sedimen menggunakan alat steril, lalu disuspensikan dalam air laut, terus dilakukan pengenceran bertingkat. Nah, suspensi ditanam pada media agar yang sesuai. Setelah inkubasi tadi, koloni bakterinya itu tumbuh diamati dan bisa dipisahkan. Terus isolasi dari biota laut. Nah, isolasi dari biota laut ini dilakukan dengan hewan atau bisa juga alga dengan cara membersihkan bagian luar dari biota pakai larutan steril, lalu mengambil bagian jaringan yang akan diuji. Terus biotanya tadi kita hancurkan atau kita homogenkan dengan jaringan. Terus lalu kita menanam suspensi pada media agar. Nah, metode ini tuh sering digunakan untuk meneliti bakteri yang hidup pada permukaan atau jaringan organisme laut. Lalu ada teknik preparasi suspensi. Tujuan teknik ini tuh dia melepaskan mikroorganisme dari substrat atau sampel agar lebih mudah ditangani. Ada beberapa cara dari preparasi. Yang pertama itu swab atau ulas. Dia tuh kita pada misalnya cawan petri, terus kita pakai cotton bud untuk mengambil mikroba dari permukaan sampel. Kita ambil pakai cotton bud. Terus yang kedua itu ada bilas atau rinse. Dia itu mencuci sampel dengan larutan steril untuk melepaskan mikroba. Terus yang ketiga itu ada penghancuran sampel, yaitu dengan menumbuk atau menghaluskan sampel padat. Kita bisa menggunakan pakai mortel. Terus pengenceran bertingkat. Nah, pengenceran bertingkat itu digunakan untuk mengurangi jumlah mikroba dalam sampel sehingga koloninya tadi itu dapat tumbuh terpisah. Terus metode pengenceran sampel itu dilakukan secara bertahap dengan memindahkan 1 mili sampel ke dalam tabung yang berisi 9 mili larutan pengencer. Jadi proses ini tuh dilakukan secara berurutan sehingga dia tuh diperoleh tingkat pengenceran tertentu yang bertujuan untuk mengurangi jumlah dari mikroorganisme tadi. Terus ada teknik penanaman bakteri. Nah, teknik penanaman bakteri itu dilakukan untuk menumbuhkan mikroorganisme pada media agar sehingga koloni bakterinya tadi dapat diamati dan diisolasi. Kalau misalnya dalam praktikum, teknik yang digunakan itu ada metode spread plate dan pour plate. Di mana metode spread plate itu dia dengan cara menyebar suspensi bakteri pada permukaan media agar. Terus kalau metode pour plate itu dia mencampurkan suspensi bakteri dengan media agar cair. Nah, kalau cara menggunakan metode spread plate itu, kita tuh mengambil sekitar 0,1 mili suspensi bakteri dari hasil pengenceran, lalu diteteskan pada permukaan media agar di dalam cawan petri, terus kita ratakan menggunakan batang L atau batang L. Terus kita inkubasi hingga koloni bakterinya itu tumbuh di permukaan agar. Nah, kalau metode pour plate itu kita lakukan dengan cara memasukkan 1 mili suspensi bakteri ke dalam cawan petri,
lalu kita tambahkan media agar yang masih cair, dan kita homogenkan campuran tersebut, lalu kita inkubasi hingga koloninya itu tumbuh di permukaan dan di dalam media tadi. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari materi isolasi bakteri dan makromorfologi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.